Pernah nggak sih Anda dapat surat dari pemerintah, terus rasanya kayak lagi mecahin kode rahasia? Anda nggak sendirian kok, tapi tenang, hari ini kita bakal pecahin salah satu kode ini bareng-bareng. Dan Anda bakal kaget, ternyata gampang banget loh kalau kita tahu kuncinya. Nah, lihat deh, surat kayak gini. Bikin deg-degan kan? Penuh dengan bahasa hukum yang kaku banget. Tapi percaya deh, di balik semua formalitas ini ada sebuah cerita. Cerita tentang kesalahan, investigasi, dan pada akhirnya sebuah penyelesaian. Yuk kita bongkar ceritanya. Oke, langkah pertama buat mecahin kode apapun, ya kita harus ngerti dulu tujuannya apa kan? Jadi, mari kita lihat judul besarnya. Disinilah petunjuk pertama dan yang paling penting biasanya tersembunyi. Dan ini dia kuncinya. Keputusan pembatalan pajak. Dua kata pertama itu penting banget. Ini bukan tagihan baru yang harus Anda bayar loh. Justru sebaliknya, ini adalah surat yang membatalkan tagihan sebelumnya. Ini kabar baik yang dibungkus pakai format resmi. Jadi ironis banget ya, surat yang kelihatannya seram ini, ternyata isinya kabar baik buat penerimanya, si Desi ini. Ini bukan awal dari masalah baru, tapi justru akhir dari sebuah proses yang panjang. Ini titik terang di ujung terowongan birokrasi. Oke, jadi ini kabar baik. Tapi pertanyaannya, kenapa surat ini sampai harus keluar? Pemerintah kan nggak sembarangan kirim surat. Pasti ada alasannya. Dan untungnya mereka jelasin langsung kok di dalam dokumennya. Coba deh lihat di dokumennya. Ada bagian yang judulnya menimbang. Nah, anggap aja ini kayak bagian latar belakang ceritanya gitu. Disinilah pemerintah membeberkan kronologi dan alasan dibalik keputusan mereka, langkah demi langkah. Prosesnya itu sebetulnya straightforward banget loh kalau kita urutin. Pertama, muncul dugaan ada yang nggak beres. Kedua, mereka melakukan investigasi buat mastiin faktanya. Dan ketiga, setelah faktanya jelas, mereka melakukan koreksi. Ini contoh birokrasi yang berfungsi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kan lembaga pemerintah itu nggak bisa asal ambil keputusan ya, biarpun tujuannya buat benerin kesalahan. Setiap tindakan harus punya dasar hukum yang kuat. Jadi, ayo kita cari tahu pasal mana yang ngasih mereka wewenang buat melakukan ini. Nah, coba lihat bagian mengingat ini. Anggap saja ini kayak daftar pustaka hukumnya. Ini bukti kalau keputusan ini nggak diambil begitu saja, tapi berdasarkan serangkaian undang-undang dan peraturan yang spesifik. Dari semua daftar hukum itu, ada satu nih yang jadi bintang utamanya, yang jadi kunci dari semua ini. Pasal 36 ayat 1 huruf B. Ini dia nih pasal saktinya. Gampangnya gini. Pasal inilah yang ngasih lampu hijau. Aturan ini bilang dengan jelas, kalau ada surat ketetapan pajak yang ternyata salah, Direktur Jenderal Pajak punya hak bahkan kewajiban buat membatalkannya. Sesimpel itu. Oke, kita udah tahu ceritanya, udah tahu dasar hukumnya. Sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu nih, putusan akhirnya. Jadi Desi ini akhirnya harus bayar berapa sih? Bagian paling krusial, bagian menetapkan. Disinilah semua cerita dan hukum tadi berujung pada satu keputusan final, the final verdict-nya. Inilah hasil akhir dari semua proses ini. Nah, tabel ini ngejelasin hitungannya dengan gamblang banget. Awalnya kan ada tagihan pajak tuh, lebih dari 16 juta rupiah. Terus, surat keputusan ini datang dan melakukan penyesuaian dengan mengurangi seluruh jumlah itu. Sehingga jumlah akhir yang harus dibayar adalah 0. Iya, beneran, 0 rupiah. Seluruh kewajiban pajak dari surat yang lama itu resmi dihapuskan. Inilah puncak cerita yang kita bedah dari awal. Oke, jadi kodenya berhasil kita pecahkan. Tapi, setelah semua ini, apa artinya? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari selembar surat ini? Garis waktu ini merangkum semua perjalanannya ya. Mulai dari kesalahan, lalu investigasi, sampai akhirnya ada perbaikan. Ini menunjukkan kalaupun prosesnya butuh waktu, sistemnya punya cara untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dan inilah poin utamanya teman-teman. Di tengah-tengah birokrasi yang kadang kita anggap ribet, dokumen ini tuh bukti kalau sistemnya bisa jalan. Ada jalur yang disediakan untuk memastikan keadilan dan benerin kesalahan. Ini pengingat bahwa di balik tumpukan kertas, ada tujuan untuk mencapai hasil yang benar. Tentu kita lega ya lihat ada solusinya. Tapi ini jadi mikir kan, gimana caranya kita bisa bikin sistem yang dari awal itu udah lebih jelas, lebih adil, dan meminimalkan terjadinya kesalahan kayak gini. Nah, itu dia tantangan yang patut kita pikirkan bersama.